Pemirsa, kembali lagi dalam butiran ilmu hasanah bagi para pencari ilmu. Pemirsa, berikut ini kita akan sama-sama menyaksikan tayangan dakwah dengan wayang, di mana kita ketahui bahwa penyebaran agama Islam melalui budaya begitu kental. Seperti apa penyebaran agama Islam di tanah Jawa melalui wayang? Kita saksikan video yang berikut ini. Bulan al-Yusad Allah kaki kali pulau sakonton bilu-bilu tasak bilang ngan berkat lama Allah tiba-tiba sedaya pamirsa masyarakat ingkang sedherek mriki mugi-mugi kanthi pagelaran wayang menika saged mendhet hikmahipun. Akhir kauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tadi kita sudah melihat tayangan tentang berdakwah dengan wayang. Langsung kita berbincang lagi dengan narsum kita, Habib dan juga Ustadz. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Solmed. Tadi di tayangan kita melihat berdakwah dengan wayang. Menyangkut pertanyaan saya sebelumnya, di segmen sebelumnya, bahwa penyebaran Islam di Indonesia itu seperti apa? Identikah dengan budaya Indonesia yang sangat kental? Silakan. Kalau tidak salah, wayang itu budaya kaum Hindu, kalau tidak salah. Ya. Lalu kemudian masuk ulama-ulama dalam menyebarkan Islam, diantaranya Sunan-Sunan, termasuk Sunan Kalijaga, yang ikut menyemarakkan dunia perwayangan dengan dakwah. Jadi beliau tidak hajar itu wayang yang menjadi budaya orang lain, tapi beliau masukkan unsur-unsur dakwah. Beliau ceritakan tentang cerita-cerita dakwah. Beliau namakan tokoh-tokohnya dengan tokoh-tokoh yang bisa bernilai dakwah. Misalnya ada tokoh namanya Petruk. Petruk itu dari bahasa Arab, artinya fatruk. Fatruk kullu man siwallah. Artinya, Ustaz? Tinggalkan apa saja, siapa saja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada muatan dakwah dalam nama tokoh itu. Lalu kemudian kalau tidak salah ada lagi tokoh namanya Semar. Semar itu bahasa Arab, simar, artinya paku. Islam ini adalah agama yang kuat seperti paku di dunia ini, simarud dunia. Lalu kemudian ada lagi misalnya bagong, gitu ya. Bagong ini dari bahasa Arab juga. Bago. Bago itu artinya bugot, memberontak. Memberontak kepada siapa? Kepada kezaliman, kepada penguasa yang zalim. Lalu ada lagi gareng. Nah, itu dari bahasa Arab, nala qarin. Orang-orang dulu mengungkapkan nala qarin nggak bisa, nala gareng. Nah, kan nggak gampang ngomong bahasa Arab. Orang tokoh pewayangan namanya Togok. Ini tokoh jahat, diambil dari Togut, yaitu setan dan iblis. Begitulah cara para wali-wali memanfaatkan budaya lokal yang ada, lalu dimuat dengan muatan dakwah yang bisa mengingatkan kita semuanya ketika menyaksikan pewayangan tersebut. Sehingga orang-orang saat itu mereka merasa nggak ada yang diganggu gitu loh dalam budaya mereka. Ya. Malah mereka menerima Islam dengan lapang dada, menerima Islam dengan tangan yang terbuka. Jadi melalui wayang itu sendiri ya Ustadz ya. Saya akan bertanya kepada Habib. Habib, kalau wayang sendiri kan bukan merupakan bagian dari Islam. Ketika berdakwah melalui wayang itu, bagaimana pandangan Islam terhadap itu, Habib? Iya, dakwah dengan sistem wayang. Tadi kita lihat ada ilah, ada sebab musababnya, di mana tidak seluruh ajaran-ajaran agama sebelum Islam itu buruk. Kalau kita lihat bagaimana kesatriaan Arab, kesetiaan Arab, bagaimana orang Arab menghormati para tetamunya, bagaimana orang Arab menjaga harga dirinya, yang akhirnya itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW sebagai dalil-dalil yang dibolehkan. Jadi tidak semua ajaran sebelum Islam itu adalah buruk. Nah, para wali-wali Songo tadi melihat bahwa ternyata dengan wayang ini mereka bisa berkumpul. Bagaimana cara ngumpulin orang? Oh, dengan wayang. Karena masyarakat Nusantara dulu berjarak yang jauh,
Ada yang tinggal di desa A, ada yang tinggal di desa B, dan jaraknya sangat luar biasa. Sampai mereka tuh susah untuk mendakwahkan satu persatu. Bagaimana tata caranya mengumpulkan masyarakat tersebut dengan tata cara wayang? Kalau kita lihat, bukan wayangnya permasalahan, tapi inti daripada penyampaiannya. Apa yang disampaikan bermanfaat atau tidak, mengena atau tidak. Lalu target daripada tujuannya itu, tujuannya berhasil atau tidak. Para wali-wali Songo mengambil kesimpulan tersebut, oh ternyata dengan wayang itu lebih mudah diterima oleh masyarakat umum. Khatibun nas ala qadir uqulihim. Bicaralah sama masyarakat sesuai akal pikiran mereka. Dalam segala kehidupan kita bisa mendakwahkan diri. Wali Songo dengan metodenya memasukkan Islam dengan ramah tamah, dengan perdagangan, dengan akhlakul karimah, dengan acara ritual-ritual seperti tahlilan. Berarti pandangan Islam sendiri adalah sah-sah saja, boleh-boleh saja menggunakan budaya wayang dalam berdakwah. Betul. Asalkan kembali lagi tidak keluar dari koridor syariah. Koridor syariah. Baik, Gus. Habib, di segmen berikutnya saya akan tolong dijawab nih Habib ya. Bagaimana tentang perayaan budaya Indonesia identik dengan perayaan ini A, B, C, dan seperti perayaan Maulid Nabi, seperti saya pernah dengar sebelumnya bahwa hanya umumnya dirayakan di Indonesia. Nah, itu bagaimana pandangan Islam tentang itu? Dijawab di segmen berikutnya. Dan juga Ustaz Solmed, kita akan kembali lagi tetap di butiran ilmu hasanah bagi para pencari ilmu.